Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Hairun Nasya Anggraini, mahasiswi PGP Jabatan gelombang kedua dari Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan melakukan refleksi diri mengenai topik 5 dari mata kuliah literasi lintas mata pelajaran. Pemahaman baru yang saya dapatkan setelah mempelajari topik ini atau konsep reflektivitas, itu saya menarik kesimpulan bahwa kegiatan refleksi merupakan proses saya dalam meninjau pengalaman yang telah saya jalani untuk mencari pembelajaran atau pemecahan masalah dari suatu kejadian yang saya alami sendiri. Lalu berdasarkan refleksi itulah nantinya saya dapat membuat rencana tindak lanjut dari pembelajaran atau masalah yang saya alami. Artinya, kegiatan refleksi dapat mempengaruhi dan membuat cara pandang saya, terus perspektif dan keyakinan saya terhadap kehidupan itu berubah. Selain itu, saya juga menemukan fakta bahwa kegiatan reflektif yang dianjurkan pada topik ini ialah tulisan reflektif dalam bentuk narasi, di mana kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan literasi yang membuat saya menjadi seorang yang literat. Perlu teman-teman ingat kembali bahwa naratif literasi merupakan sebuah tulisan reflektif di mana kita sebagai penulis menceritakan pengalaman kita terkait dengan proses dan perjalanan diri kita dalam mengembangkan berbagai bentuk literasi. Berdasarkan hal-hal tersebut, pengaruh dan manfaat yang saya dapatkan setelah melakukan kegiatan naratif literasi adalah sebagai berikut. Yang pertama nih, dengan melakukan naratif literasi, saya akan mampu menilai cara pandang, pengalaman, keyakinan, dan perspektif saya dengan mudah, sebab saya menuliskan secara runtut atau sistematis hal-hal tersebut. Kedua, membiasakan saya berpikir kritis karena saya melakukan analisis secara mendalam mengenai cara pandang, pengalaman, keyakinan, dan perspektif yang saya miliki. Buntut dari itu semua, manfaat ketiga yang saya dapatkan ialah mendapat pengetahuan dan informasi baru. Yang keempat, itu meningkatkan kemampuan verbal serta memperkaya kosakata saya sebagai guru membaca. Kelima, melatih saya kreatif dalam merencanakan suatu pemecahan masalah. Keenam, itu mempermudah saya mengambil pembelajaran bermakna bagi saya sebagai seorang guru agar tidak bias memperlakukan peserta didik. Sebagai contoh nih, baru-baru ini saya tanpa sadar telah melakukan kegiatan naratif refleksi pada mata kuliah PPL 1, di mana dalam mata kuliah tersebut saya dituntut untuk mengajar peserta didik di jenjang SMA. Setelah melakukan pembelajaran atau proses pembelajaran di kelas setiap pertemuannya, biasanya saya menulis jurnal harian yang berisi refleksi saya terhadap proses belajar mengajar di kelas. Tulisan tersebut berisikan kekurangan, kelemahan, dan kekuatan pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian, saya juga menuliskan hambatan dan kesulitan peserta didik setelah melakukan proses pembelajaran di kelas. Setelah berhasil mendefinisikan semuanya, saya kemudian menuliskan rencana tindak lanjut pada pertemuan selanjutnya. Itu berarti dari kegiatan kecil ini pun sudah terlihat bahwa kegiatan literasi membantu saya sebagai calon guru memecahkan masalah secara sistematis. Jadi menurut saya, kegiatan literasi ini bermanfaat bagi saya sebagai seorang calon guru dalam kehidupan saya. Sehingga saya sangat merekomendasikan kegiatan menulis naratif literasi jika teman-teman ingin merasakan manfaat dari literasi. Sebagai calon guru, tentunya saya ingin membuat masyarakat yang ada di sekitar saya itu mengembangkan budaya literasinya dengan cara membuat lapak baca, di mana lapak baca ini menjadi wadah bagi masyarakat, baik itu remaja, anak-anak, maupun orang tua
dengan tujuan untuk memperkenalkan apa itu literasi dan budaya literasi pada mereka. Saya ingin membuat kegiatan ini menjadi cikal bakal dari literasi masyarakat di lingkungan tempat saya tinggal agar semua orang menjadi manusia literasi. Sekian refleksi dari topik ini. Apabila ada kesalahan atau salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.